Ya, kita kembali dengarkan pengarahan dari tim penguji dalam hal ini diwakili oleh Bro Wahab Al-Hafiz. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi al-azim. Fadilatul Qurama, Dewan Penguji, Bapak Ketua Umum LPTQ Kalimantan Barat yang kami hormati, termasuk para panitia daripada Sekda Kantor Gubernur Kalimantan Barat, yang kami sayangi, adik-adik, anak-anak sekalian. Sedikit mengambil waktu, mudah-mudahan menjadi pembekalan buat kita semua bagaimana kita ketika mondok kemudian terjun untuk menghafal Al-Quran, ya. Kita pakai rumus 4T, ya, 4T. 1 tahsin, kedua tahfidz, kemudian yang T ketiga takrir, T yang keempat tasmi'. Ini untuk mencapai, insyaallah kalian kita semua, termasuk antum-antum ini, pengen hafal Quran itu lancar, pengen hafal Quran itu mungkin, istilah kita, ya. Jadi dengan 4 itulah jalur-jalur yang kita tempuh. Tahsin yang pertama, tahsin ini sebaiknya langkah pertama tahsin, sebelum menghafal itu kita betulkan dulu bacaan kita, ya, pengenalan, kemudian praktek daripada mengeluarkan huruf-huruf. Kita kenal makharijul huruf, kemudian memahami juga sifatul huruf, itu tahsin. Ini kita pakai bacaan aja dulu, belajar dibaca aja dulu, ya. Contoh amma yatasaalun, dan di situ juga harus sudah dilatih untuk sedikit tartil, ya. Untuk bacaan tartil, abang kita tadi itu Adli Hakim itu, Ananda Adli Hakim, sudah cukup itu ketika baca idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Artinya ketika mulai menghafal juz 30, juz 9, juz 8, atau mulai dari juz 1, juz 2, diusahakan dari awal itu sudah bacaan tartil, ya. Rumusnya itu gampang, kaidahnya itu kalau kita disiplin dari awal mengenal, memahami, mempraktekkan makharijul huruf, sifatul huruf, hukum-hukum tajwid yang berkaitan dengannya, termasuk panjang pendeknya, mad wal qasar, waqaf, ibtida, insyaallah itu mudah melekat, maksudnya melekat, ya. Bagaimana mad wajib, bagaimana mad jaiz, dan seterusnya, ya. Termasuk hukum-hukum nun mati, tanwin, ketemu ini misalnya, kan dipraktekkan dari awal. Jadi sebelum menghafal itu memang kita lihat mushaf. Contoh menghafal hari ini targetnya 1 halaman, tidak apa-apa dibaca dulu dari lembaran baris atas sampai ke bawah, diulang-ulang, dilatih dengan tartil, kemudian hukum-hukum tajwidnya kita praktekkan, baru kita mulai menghafalnya pelan-pelan dari baris pertama atau ayat pertama sudah dapat, pindah ayat kedua, terus sampai 15 baris. Pakai Quran standar kan, 15 baris. Nah, ya, pelan-pelan, tidak usah ngebut, tidak usah cepat-cepatan. Nah, itu untuk tahsin. Tahsin ini memperindah, ya, memperbagus, mempercantik bacaan, ya, mempercantik bacaan. Ya, tentunya dibiasakan dengan tartil, walaupun metode bacaan itu kan 4, tahqiq, tartil, tadwir, dan hadar. Cuma yang kita pakai biasakan tartil. Ketika kita terbiasa dengan bacaan tartil, insya Allah lebih cepatnya lagi itu, yakni hadar dan tadwir itu mudah, ya. Tapi kalau kita biasa bacaan cepat, yakni bacaan hadar atau tadwir, itu tartilnya sulit, ngeblank dia, ya, ngeblank. Nah, itu yang satu.
Yang kedua tahfiz. Ya, tahfiz ini menghafal, sudah mulai menghafal alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi, dan seterusnya sampai selesai. Saya yakin kalian ini selesai. Saya yakin kalian ini 30 juz selesai. Cuma itu tadi. Untuk tahap ketiga keempatnya itu yang untuk usaha kita untuk memalakahkan, untuk memungkinkan, yakni dengan takrir dan tasmi'. Takrir itu maknanya murojaah, sering diulang-ulang, ya, sering diulang-ulang. Hari ini dapat halaman 1 juz 8 misalnya, besok tetap diulang halaman 1 juz 8, lusanya diulang lagi, terus seperti itu. Artinya ketika kita pindah halaman, ketika kita pindah juz atau surah, yang di bawahnya tetap terjaga, tidak hilang. Ya, kalau kita cepat-cepatan, kurang murojaahnya, dapat juz 1, begitu pindah juz 2, juz 1 hilang, ya kan? Nanti masuk juz 3, juz 1 hilang, juz 2 hilang. Kasihan. Ya, bagaimana caranya? Kita mengatur waktu saja. Di pondok itu misalnya kan, di hijrah misalnya kan, kalau full seharian ya pandai-pandai cari waktu. Jam 10 target kita tidur misalnya, jam 9 kita murojaah atau persiapan store besok. Nanti jam 2, jam 3 bangun lagi. Ya. Subuh persiapan lagi. Nah, itu yang tahfiz, yang takrir ini yang agak menentukan, ya. Memperbanyak ngulang-ngulang. Memperbanyak murojaah. mengulang hafalan. Nah, kemudian yang terakhir tasmi'. Nah, tasmi' ini mulai sebenarnya dari tahsin itu boleh ditasmi' bacaan kita. Atau maaf, ada pondok juga menerapkan ustadznya itu atau musrifahnya itu sebelum santri store harus store dengan bin nazar dulu. Ustadznya membacakan, diikuti muridnya. Ada seperti itu. Ya, diikuti muridnya untuk mengikut supaya mempermudah memindahkan bacaan guru terhadap murid. Nah, ini kalau ustadznya siap di pondok itu, ya. Nah, misalnya yang tidak membuat siap itu karena misalnya contoh lah real hijrah penghafalnya misalnya ada 50, ustadz atau musyrifah itu hanya 5 orang, itu sulit memang, atau 2 orang 3 orang. Nah, itu sulit untuk metode seperti itu. Kalaupun tidak bisa, sesama kawan, sesama teman, saling menyimak, ya, saling mengoreksi bacaan temannya. Ambillah waktu ba'da zuhur misalnya kan setengah jam atau 1 jam. Yang terakhir itu tadi tasmi', saling menyimak. Sebab saling menyimak itu untuk menjadikan hafalan mungkin itu pengaruhnya bisa 60%, ya, bisa 60% untuk melekatkan hafalan kita di otak, memasukkan di hati dengan tasmi', dengan disimak. Selain kita setoran dengan guru, musyrifahnya itu, ustaz-ustazahnya itu, tapi yang lebih kadang ustadznya pun kadang juga tidak mampu terlalu banyak. Pandai-pandai kita cari kawan yang sama-sama. Buatlah waktu untuk saling menyimak. Entah ba'da zuhur kah, ba'da asar kah, atau ketika maghrib isya kah, atau setelah isya, atau kalau tidak ada waktu misalnya jam 10, jam 11 malam, minta untuk disimak, ya. Jadi ingat 4T: tahsin, tahfidz, takrir, dan tasmi'. Saling menyimak. Dan yang lebih penting, usahakan mulai dari awal, mulai dari tahsinnya itu untuk dibiasakan untuk tartil. Ini perintah Allah toh, perintah Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Insyaallah semua hafal tuh. Warattilil Qur'ana tartila. Kenapa pakai tartila? Penguatan itu takkid. Dan bacalah Quran dengan tartil, setartil-tartilnya istilahnya. Ya, bacaan tartilnya ya contohlah bacaan Bang Adli Hakim itu sudah, yang bacaan idza jaa nusrullah itu sudah tartil. Seperti itulah. Jangan mikir kelamaan duduk. Oh, kalau saya baca tartil 1 jam ini 45 menit misalnya. Kalau cepat-cepatan misalnya 20 menit. Ketika kita biasa tartil itu agak lama hilang hafalan kita. Agak melekat maksudnya. Kalau kita sering terbiasa dengan bacaan tartil, hafalan itu agak melekat.
ketimbang biasa cepat. Nah, cepat juga hilangnya, cepat juga melayangnya, ya. Nah, emang yang namanya penghafal Quran, kita semua ya, yang hafal Quran tuh mau tak mau memang harus pegang dengan murojaah, ya, murojaah. Dan pembiasaan selanjutnya jangan kalau bisa ketika murojaah itu atau dapat satu halaman, jangan fokus pandangan kita ke mushaf. Mushaf itu ditutup atau dijauhkan. Saya qulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, misalnya seperti itu. Jadi kalau kita melototi mushaf itu ya sulit untuk pindah kepala kita. Hafalan itu tidak akan pindah. Jadi kalau membaca begini ya batasannya hanya sampai pandangan mata ke mushaf. Hafalan tidak masuk ke kepala, hafalan tidak masuk di pikiran, apalagi masuk ke hati. Nah, itu metodenya itu ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi pembekalan kita semua. Artinya ya selalu ketemu dengan real hijrah, kemudian ada nanti Askop Maryam College misalnya, keluarga kita Lebaik, termasuk kita sendiri Mahyajatul Qurra itu kan ya. Kasus-kasus seperti ini sudah, artinya cobalah, pada kemarin saya minta izin sama para guru-guru kita sedikit memberikan pandangan. Insya Allah kalian sudah mulia ya. Awalan nas hufadzul Quran itu ada, hamalatul Quran, mulianya manusia itu adalah para penghafal Al-Quran. Nah, cuma bagaimana kita memegang amanah ini. Selain amanah menjaga Al-Quran, termasuk amanah apa pesan-pesan Al-Quran, yakni adab ya, itu paling penting juga, menjaga adab-adab Al-Quran. Kemudian selanjutnya berdoa, minta sama Allah, bangun tahajud, minta sama Allah, minta dimudahkan ya untuk menjaga amanah Allah berupa hafalan Al-Quran. Kemudian ketika orang tuanya datang ke pondok, minta doakan sama orang tuanya ya. Kalau mak bapaknya bisa tahajud, alhamdulillah. Minimal kalau tidak dalam sholat 5 waktu, mak, pak, doakan kami cepat hafal Quran, doakan kami istiqomah dengan Al-Quran, doakan kami sabar dengan Al-Quran. Doaul walid li waladihi ka doain nabi li ummati. Doa mak bapak kita itu sama derajatnya sebagaimana doanya Nabi terhadap umat. Insyaallah kabul, insyaallah kabul. Nah, ya. Selain itu tadi selalu menjaga adab, selalu menjaga adab. Nah, insyaallah mudah-mudahan ini sama-sama mengingatkan. Nah, niat Ustadz bukan kok bagaimana, sama-sama saling mengingatkan. Mudah-mudahan juga ini bagi bekal kita semua ya, bekal kita semua. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh ya. Ahli Al-Quran adalah ahlinya Allah, keluarga mereka yang dekat dengan Allah, wa khassatuh, dan orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.